Informasi terkini soal penanganan kasus brankas berisi narkoba di kampus UNM Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Gufron Lamata. Gufron, jadi kapan kampus UNM ini menggelar tes urin pasca penemuan brankas narkoba? Gufron. Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Penemuan brankas narkoba di Universitas Negeri Makassar ini tentu mengejutkan berbagai pihak. Salah satunya ialah Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Berkat kerjasama yang baik antara Universitas Negeri Makassar dan juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil membekuk 6 pelaku di 4 TKP berbeda, saudara. Jika kita lihat pelaku pertama dengan inisial S, 25 tahun, ditangkap di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Terus kemudian juga dari hasil interogasi S tersebut, polisi bergerak menuju ke salah satu ruangan lembaga mahasiswa di Universitas Negeri Makassar dan berhasil membekuk 4 pelaku lainnya, yaitu SAH 32 tahun, MA 33 tahun, AG 34 tahun dan juga M 36 tahun yang pada saat penggerebekan, saudara, keempat tersangka ini tengah mengkonsumsi narkoba. Kemudian juga dari hasil interogasi polisi terhadap SAH, polisi juga berhasil mengamankan 1 paket sabu seberat kurang lebih 50 kg di TKP berikutnya, yaitu di Bandara Kargo Sultan Hasanuddin Makassar yang rencananya akan dikirim ke Ternate, Provinsi Maluku Utara. Terus kemudian saudara di TKP terakhir, yaitu di salah satu perumahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, polisi berhasil membekuk RR 37 tahun yang terbukti menerima dan juga menyembunyikan sabu di kamar pelaku. Selain itu juga saudara, di kesempatan yang lain, Kapolda Irjen Setio Budi Mumpuni mengaku pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan pihak universitas untuk bisa mencegah peredaran narkoba di lingkungan kampus. Berikut kita dengarkan bersama kutipan wawancara Pelaksana Harian Rektor Universitas Negeri Makassar, Ihsan Ali. Kedepannya itu kita dalam waktu singkat ini sudah bicara dengan BNN ya, untuk segera merealisasikan itu. Utamanya pengurus dulu ini kita sasar, itu pengurus lembaga kemahasiswaan, mahasiswa ya. Panggil semua, tanya semua fakultas, mana pengurus lembaganya kita panggil satu persatu. Kita lakukan koordinasi. Terima kasih banyak, Pak. Ya saudara, terkait dengan kapan pastinya tes urin ini akan dilakukan dan di mana, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Universitas Negeri Makassar, karena memang di lain kesempatan Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Makassar baru berencana akan mengusulkan tes urin ini kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, sehingga seluruh pihak termasuk mahasiswa masih menunggu surat keputusan dari Rektor. Begitu, Radi. Lihat kasus ini di saat kampus yang seharusnya bisa steril dan narkoba, bahkan mengampanyekan anti narkoba, malah ditemukan ada brankas narkoba di sana. Lalu Gufron, bagaimana dengan perkembangan penyidikan peredaran narkoba? Apa ada potensi penambahan tersangka lain sejauh ini? Ya, betul sekali saudara, memang selama ini dan juga sampai sekarang pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan masih terus melakukan koordinasi dan juga mencari tersangka baru dalam kasus brankas yang ditemukan di wilayah Universitas Negeri Makassar. Dan dari interogasi 6 pelaku tersebut, saudara, di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil mengetahui bahwa jaringan narkoba ini berasal dari Malaysia yang rencananya akan diedarkan di Indonesia Timur melalui Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ternyata dikendalikan oleh 2 orang dari 2 lapas berbeda. Pertama ialah napi dengan inisial SN dari Rutan Kabupaten Jeneponto, kemudian juga napi berinisial TR dari Lapas Watampone Kabupaten Bone. Dan juga saudara, berdasarkan penelusuran Kemenkumham wilayah Sulawesi Selatan, telah mendeteksi narapidana yang berada di Kabupaten
Jeneponto ini, dan juga yang diduga terlibat dalam kasus berangkas narkoba yang ditemukan di wilayah Universitas Negeri Makassar. Selain itu juga tim investigasi Kemenkumham, saudara, berhasil mengamankan satu buah alat komunikasi atau handphone yang digunakan oleh pelaku saat melakukan transaksi dan juga berkomunikasi dengan para pelaku di luar lapas, saudara. Dan diketahui SN ini merupakan pelaku napi yang divonis 16 tahun penjara karena kasus yang sama, yaitu juga kasus narkoba, dan telah pindah rutan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya berakhir di rutan Kabupaten Jeneponto. Dan juga di rutan Kabupaten Jeneponto ini, saudara, napi ini baru 3 bulan sebelum akhirnya juga ditetapkan sebagai dugaan pelaku atau otak dari kasus narkoba di Universitas Negeri Makassar ini, saudara. Dan juga selain menangkap pelaku, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan juga akan memeriksa kepala rutan di Kabupaten Jeneponto, juga di Kabupaten Bone, untuk menanyakan bagaimana bisa alat elektronik ini masuk dan digunakan bebas oleh salah satu napi di lapas Kabupaten Jeneponto. Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.